sama Atika. Berarti sebelum melakukan tindakan. Berarti di sini katakan kemudian respon selesai, cek nadi nafas, nadi karotis, cek karotis pun ini ya. Dia dicek karotisnya dia dua. Ning ndi karotismu? Ketemu ora? Karotis. Iki lho. Sternokleido ngarepe sithik. Nah, cedak rahang. Antara rahang sama jugularis depannya sternokleido. Nah, ini menunggu rasa nah, itu adalah karotis kalau orang dewasa. Kalau untuk anak-anak brachialis. Ini kan lenganmu, lengannya bayi dulu. Ini bayi ya, bayi. Enek antara jeda antara otot dan tulang. Nah, dia akhirnya benek belum bayi. Oh, akhirnya itu anak dan dewasa itu di karotis. Karotis ada atau tidak, nafas ada atau tidak, ada nadi ada nafas, langsung cek primary surface nafas. Karena saya orang yang pertama kali datang. Orang pertama kali datang. RW untuk mengetahui Jalan nafas. RW untuk mengetahui Jalan nafas. Dia maksudnya mengetahui jalan nafas. Kina. Kita nggak makan. Wes kak wes Jalan nafas. Jadi maksudnya jalan Ini nafas. punya siapa? Punya Pipin. Ya, kenapa? Doki. Ceklok. Lah terus ini nanti. Lah terus aku bakal nulis ngendi nih. Nah, kita terus kayak ngendi. Ketok nggak sih mbak? Bedanya apa? Iya, ini. Beda uang, beda HP. Apa? Misalnya merah HP yang ini. Apa? Jadi RW itu artinya adalah jalan nafas. Berarti bagaimana cara kita itu melakukan pemeriksaan jalan nafasnya. Jadi jalan nafasnya itu terbuka dengan cara disingkirkan yang menghalang mulut. jalan nafasnya kudu beres sih. Ya, Lidahnya dihilangkan. tidak hilang. Yang menghalangi di dalam mulut dibuka. Jalan nafasnya tahu nih. Jalan nafasnya harus beres dulu. Dibuka kan mulutnya? Dibuka RW Air. jalan nafas harus beres dengan caranya Mulutnya yang menghalangi mulut Sing buka batuk. jalan nafasnya dengan cara yang menghalangi dilihat dicek mulutnya. Buka mulut. Kan yang dua iya apa sama tadi? jalan nafasnya apa main mulut? Hidung. Apa aja jalan nafas itu? Hidung. Mulut. Jalan nafas kok praktek ya. Jalan nafas melakukan ini
dengan bantuan dari neck stabilization, neck collar. Mudah. Buka jalan nafas dengan menggunakan head tail chin lift atau jaw thrust. Ya. Stabilisasi nih namanya adalah Neck neck collar. stabilization atau neck collar. Oke. Jalan nafas terbuka kalau kamu menggunakan teknik jaw thrust atau head tail chin lift. Injek. Dari situ iya. kamu evaluasi si pasien ini, si Mas Pantom ini, dia nafasnya cepat atau lambat, pakai bantuan otot dada atau tidak. Terus ada suara-suara yang keluar dari pernapasan dia yang abnormal, ada atau tidak? Si Mas Pantom itu ya, Mr. P ya. Karena sumbatan itu ada dua, parsial dan total. Kalau parsial itu biasanya nanti ada suara seperti ngorok, seperti ada cairan yang tertinggal, seperti kumur suaranya. Tapi kalau total itu ada karena makanan atau karena anatomi. Nah, yang satu di olahraga itu kan lidah kembali itu. Rowing namanya. Yang harus dibuka dengan menggunakan sambungan cross finger. Jadi buka jalan nafas. Oke. Dengan cara head tail chin lift. Head tail chin lift. Buka. Pipin. Head tail kepalanya diangkat maksimum. Chin lift. Mulutnya dibuka. Bu, tapi ini dirinya masih ngerempet, Bu. Dekat. Sini. Masih tempel sini. Sini, enggak apa-apa, duduk sini. Pakai cross finger. Ini namanya cross finger. Ya. Cross finger anu nih. Giginya dibuka. Ini gigi ya. Ini gigi. Kan giginya nempel nih. Wes buat head tail chin lift. Gigi ijek rekep. Ya ta? Ya. Pakai cross finger. Ya, cross finger. Gigi bawah pakai telunjuk. Gigi atas pakai si jempol. Nah, ini nih. Yo di sini. Tuh jaluk duet lo ya. Ini cross finger, bukan sarangeo. Ya. Cross finger. Nah, kemudian nanti kalau keperawatan ya, itu nanti akan masuk apo. Opa deh, masuk opa. Nanti ada kayak pipa gitu. Nanti masuk ke sini untuk stabilisasi supaya jalan nafasnya terbuka. Nah, dari situ cross finger kebuka, kelihatan ada yang lidahnya balik, ada yang nyumbat atau tidak. Nanti itu. Kalau tetap ada yang nyumbat, bisa pakai spatula. Kalau di keperawatan begitu, jadi ngambil pakai spatula. Ya, makanya harus pakai handscoon. Nek zaman biyen finger swab. Nek aku sih tetep wae ora masalah, sebenarnya kowe resik tanganmu ora tangan terbuka ngene. Mosok kowe ngobrol-ngobrol mulut nganti ngene-ngene kan ya rapi. Jadi pakai handscoon biar bersih ya. Cross finger. Kemudian di
bersihkan dengan menggunakan finger spray. Kalau di perawatan gitu, tapi kalau bagian kita itu hanya sampai di head till chin lift. Ya, head till chin lift. Nanti si perawat itu nanti akan bantu untuk cross finger, untuk memasukkan, untuk suction, untuk lain-lain. Ya kan? Untuk apa head till chin lift? Untuk stabilisasi cervical. Nah, nek kowe kesel, ora mungkin dong kowe ngene terus. Iya kan? Pakaikan si neck collar. Begitu, prinsipnya begitu. Ya. Head till chin lift atau jaw thrust. Nek misal dia punya indikasi ke arah adanya cedera cervical menggunakan jaw thrust. Wah, selain kami ini masya Allah ya. Stabilisasi di siku, tangan di rahang iki bebas, oleh neng pipi, oleh neng pelipis boleh. Yang penting kamu itu nanti tanganmu ini tuh nanti untuk membantu membuka ke atas. Prinsipnya apa? Irungi menghadap lebih atas daripada dada untuk pembukaan jalan nafasnya. Nang ya, samping dibuka. Kan ra mungkin pengen terus. Apa meneh ning ngisor ngene iki. Nek kowe ning dhuwur, ning kono enak. Arek ngene, ya. Kemudian kalau kamu capek bisa pakai si neck collar ini. Ya. Neck collar pun misal sudah ada nih si neck collar Mas ini Mas. Kamu pakai jaw thrust tadi. Ya. Pakai jaw thrust. Intinya boleh digeser ke atas, dibuka sedikit ke atas ini boleh. Tapi tidak boleh sampai ada perubahan posisi leher yang besar, karena kan kita perlu suudon, jangan-jangan dia ada fraktur nih, ada dislok nih, ada penjepitan nih contoh, amit-amit kan kita perlu suudon. Nah, kan kalau seperti ini juga imobilisasi tidak bisa lama, kan kamu pasti ada pergerakan dari tubuhmu sendiri. Nah, aman sih. Jadi kan otomatis. Terus pakailah si neck collar ini. Ya. Untuk orang Asia sih 4 cm ya. Nah, ini untuk area dagu. Ini area dada. Nah, ini. Gitu ya. Ini bisa di-adjust. Bisa digeser-geser. Ya. Dibuka. Ini bisa digeser-geser atas bawah seperti itu. Sesuai nanti panjang dari lehernya pasiennya. Ini ya, titiannya pas cekungan ini adalah leher, cekungan ini pas jugularis, cekungan ini pas di sternumnya, titiannya ini pas di bahu. Nah, tadi caranya nganggo piye? Iki dilebok bisa ya? Iya toh. Wes kuwi meneng wae. Terus sesuai aba-abaku. Leader itu dekat kepala. Ya. Satu sedikit stop. Nah, digeser.
batas cekungannya, bahu ketemu batas cekungan. cekungan. Terus kamu kan kok ini dong, kena mulut ya. Jadi di sapuan dada, digeser. Nah ini, sorry ya, pegang tanganmu ya. Ini jarimu naik. Nah, terus pegang ininya. Nah, dipaske ning leher ini. Nanti ini. Oke. Di sapuan dada, ya toh wis digeser to iki mau dipaske karo jenggot. Apa itu? Jambu karo dada. Ya. Terus ini kan di samping toh, sama juga. Jadi dari posisi ini tadi jarinya angkat langsung dipegang. Oke, ini tadi dikeluarkan, ini semua kan berbuih, terus dikeluarkan terus direkatkan. Itu pakai si neck collar. Jadi ketika dipasang, tanganmu ya tidak boleh pergi. Jadi tanganmu, palmarmu itu pegang pelipis, jarimu pegang Yang penting gitu. paha. Jadi ketika digeser ke ini tetap stabilisasi untuk kepalanya. Hidungnya lebih tinggi daripada dada. Neck collarnya, jadi tetap stabil. Nah nanti ketika ditempelkan gini juga sama. Ini tetap stabil sampai di kepala. Ini tetap digeser ketika sampai di samping. Jarimu megang, nangkep si neck collarnya. Baru nanti ditutup. Gitu. Nah terus ini kamu udah boleh pergi. Cuman neck stabilisasi tadi Tapi dapat yang bed semua. stabil adalah Asik. neck, bukan headnya. Seperti itu. Karena kenapa kok masih di lehernya toh? Karena pemeriksaannya belum selesai. Nanti kalau pemeriksaannya sudah selesai, nanti ada head stabilisasinya lagi di sini. Ya nanti di samping kanan kirinya nanti ada form lagi untuk ngecek stabilisasi head stabilisasi. Jadi kepalanya tidak harus stabil. Nah di sini kamu bisa cek udah stabil toh ini, udah terbuka jalan nafasnya, ya kan? Kamu bisa cek ada suara nggak? Ada yang aneh nggak dari pernafasannya ini? Ya, gitu. Oke, airway. Nah, nanti ini kamu cek ada catatan nggak? Tidak ada gangguan pada jalur nafasnya. Tindakan lanjutannya berarti dicentang aman untuk fisioterapi atau tidak? Ini satu orang. Harusnya ini kamu semua sendiri. Ya, tapi besok karena kelompok jadi satu-satu bagiannya. Yang bagian airway siapa, yang bagian breathing, circulation, disability, exposure siapa, yang jadi pasien siapa, yang nyiapin alat leader ini siapa. Si leader yang berikan apa ini siapa? 5, 6, 7, itu 7 tak bisa nih. Tapi kamu 51 begitu itu yang nanggung nggak? Kemarin bagi-bagi 10. Dicek breathingnya, pernafasannya gimana nih? Jalur nafas sudah aman, breathingnya gimana? Kamu hitung. Nah ini baru kamu hitung nafas per menit berapa, pola nafasnya Gimana? dadane piye, ngembang sebelah apa ngembang siji to apa ngembang kabeh ya. Kemudian Harapku dia pakai alat bantu nafas nggak, tersengal-sengal nggak, semuanya aman ya kan. Terus ekspansi torak, pengembangan dada toraknya podora. Jadi ini kamu cek ya, dadane kene ngembange podo ora, ritmene piye,
ekspansi toraknya juga sama. Ini gede sebelah, apa gede kabeh? Ya, itu breathing. Kemudian saturasi oksigen. Karena ini penting juga. Buat apa? Penentuan dia kebutuhan oksigenasi. Jadi nanti di rescue breathing nanti tak tambah ada tabel berapa sih persentase seseorang itu menggunakan kanul nasal. Kanul nasal tahu? Selang nafas itu loh. Itu namanya kanul nasal, ya. Jadi sok kowe aja ndesa nek ketemu pasien iki bangsa nganggo selang semprotan. Selang cuci motor gitu kan. Kan banyak selang. Itu namanya Di sini kanul kelas. nasal. Nah, itu berarti indikasi dia itu saturasinya sekitar 89 hingga 93 tidak salah. Di bawah itu pakainya yang valve nasal yang udah kayak gini. Udah kayak gini itu. Besok berarti kadar oksigen yang dibutuhkan dia itu berapa? Itu ada hitungannya. Jadi latihannya orang red. Ya, latihan nafasnya gimana Bu? Ya tetap nganggo kan dicopot sih malah apek loh ya. Tetap dipakai. Coba lepas dulu Pak, lepas malah rasa nafas loh ya. Jadi tetap harus dipakai. Wong itu bantu oksigenasi murni. Ya. Jadi ya, cek nafasnya. Cek saturasi oksigen. Jadi penting buat kamu yang namanya saturasi oksigen. Jadi kamu hitung nafasnya, kamu cek pengembangan dada, kamu cek toraknya sama atau tidak, menggunakan alat bantu nafas yang lain atau tidak. Ya. Kemudian catatannya gimana? Ditulis ini. Ya. Pernafasan aman. Ya. Tindak lanjutnya berarti apakah boleh dilakukan latihan nafas, observasi aja atau tunda. Nah, ini yang harus ditulis sih sebagai fisioterapi di sini. Kamu sudah menentukan latihan. Oh, boleh latihan. Nah, nanti ditulis latihannya apa. Breathing kah? Breathing kah? Ya, breathing kah? Public breathing lah. Atau ACDT lah. Sudah dapat itu semua. Nah, itu dilakukan. Ya. Atau observasi. Kalau observasi apa? Apakah untuk melihat nadi? Ini conteknya. Pernafasannya itu biar stabil dulu per menit. Dalam waktu berapa lama itu ditulis observasi. Ya, kelanjutannya ditulis. Kemudian sirkulasi. Kalau sirkulasi itu berhubungan dengan darah. Nah, ini yang dicek juga denyut nadi. Nadinya cek. Apa ngene ya jentuk padha wae, ya. Dicek nadinya. Terus warna kulit secara keseluruhan. Nah, ini juga salah satu indikator tanda-tanda shock. Apa tanda-tanda shock? Apa tanda-tanda shock? Kulit pucat, nadi cepat, akral dingin. Minimal kudu duwe telu kuwi. Apa tanda-tanda shock? Kulit pucat, nadi cepat, akral dingin. Ojo bingung meneh. Ujian lali. Resok takon aku ya, ujian ya. Oke, kemudian kapilari reptil. Cek pencet kukunya. Ya, kurang dari 2 detik normalnya. Nek lebih dari 2 detik berarti kue anemia. Ya. Ngombe sangobion kono. Karo mak mati le ngokeh. Ya. Mak mati.
anti sapi, anti ayam, hati-hati. Ya. Kemudian ada bengkak atau tidak, itu penting juga. Nah, berarti berhubungan dengan adanya luka, perdarahan, itu disirkulasi. Ya, catatannya itu nanti ada luka dan perdarahan. Tidak ada luka, tidak ada perdarahan, sirkulasi aman. Ya, cek denyutnya berapa kali per menit, kulitnya putih, Biru. kapilari lebih dari 2 detik. Kamu hitung berapa detiknya itu, kamu hitung ya. Kapilari refleksnya baliknya itu dihitung. Oh, 4 detik Bu. Nah, kulit 4 detik. Odip, kalau ada di mana odipnya? Tangan, kaki, Dua. perut kenyang berarti ya. Terus indikasinya, catatannya adalah dia shock atau tidak. Ya, ada tindak lanjutnya aman mobilisasi atau tunda intervensi. Kalau aman mobilisasi berarti lakukan imobilisasi. Ya. Kalau tunda ya berarti ya dibiarkan dulu, dievaluasi, diobservasi. Apa yang kamu observasi? Ditulis. Ya. Kemudian disability. Nah, ini cek GCS. Wes entuk to GCS. Nah, ada apa yang dicek? Sekarang mau tahu nih. Kategorinya. Ya. Iya. Apakah dia kompos mentis berarti 15, apatis, somnolen atau tidak sadar? Ada 4 yang kita pelajari. Apatis itu berarti aku ya. Somnolen tuh setengah sadar. Ngantuk. Nek tidak sadar ini berarti koma, nilainya 3. 5 ke 3 itu somnolen. Tidak sadar. Somnolen tuh J8. Apatis itu 14 sampai 20 kayak. Nah, ini penting banget ke CS ini. Karena untuk mengetahui dia ada disability atau tidak. Ada keterbatasan dari ranah neurologi. Zat. Malahan GCS ini. Wes itu pernah lho, Grace. Strawberry-nya. Mata ada berapa? 2. Strawberry. Mata ada berapa?